3 doa yang doa tersebut akan diijabah oleh Allah. Yang doa tersebut akan diijabah oleh Allah dari 3 orang. Ya, jadi doanya tidak akan ditolak. Siapa yang pertama? Da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzolimi. Ya, hati-hati kita menzolimi orang lain, menghina orang, ya, ngatain orang, ngejelekin orang, memfitnah orang. Ya, bahkan kemarin dicontohkan kalau lagi hujan bawa motor atau bawa mobil, ya, pelan-pelan, takut nyiprat, ya, orang kecepretan air, kalau dia sampai berdoa, ya, doanya itu jelek, itu akibatnya bahaya. Ya, itu salah satu contoh doa orang yang terzolimi. Jadi doa orang terzolimi pasti akan kabul oleh Allah. Gitu, maka hati-hati. Atau ada saudara yang kebagian warisan, terzolimi, ya, mentang-mentang anak pang jeleknya misalkan, ya, nggak dikasih warisan, dia berdoa, ya Allah, aku mohon keadilanmu ya Allah. Maka ketika orang tersebut berdoa kepada Allah, ya, itulah doa orang yang terzolimi, pasti akan dijabah oleh Allah. Ya, makanya hati-hati menzolimi orang lain, ya. Termasuk kita sendiri, kalau dizolimi orang lain nggak usah balas, cukup berdoa saja. Ya Allah, aku dizolimi, ya Allah, aku ingin dimasukkan ke dalam surga, aku ingin kebahagiaan, aku ingin kemudahan segala urusan di dunia dan di akhirat. Itu doa, ya. Yang kedua, orang yang akan dijabah doanya yaitu da'watul musafir, doanya seorang musafir, orang yang sedang bepergian. Contoh bepergian dari sini ke Surabaya, dari sini ke Bandung, keluar kota, ya, atau dari sini ke Malaysia, atau dari sini ke Makkah, Madinah, kemana aja lah, pokoknya perjalanan. Ketika kita berdoa di perjalanan, itu pasti akan dijabah oleh Allah, ya. Maka di perjalanan itu banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Jangankan perjalanan keluar kota, perjalanan ke pasar aja banyakin doa. Apa yang kita lewatin ketika jalan ke pasar? Tukang dagang, ya, tukang dagang kan, doain tukang dagang, mamang tukang cabe sing larisnya pe ayeuna, itu doa, ya. Mamang tukang sayur, tukang pete, tukang jengkol, mudah-mudahan Allah lariskan dagangannya. Itu kan doa, ya. Ketika kita mendoakan orang lain, maka yang akan mendapatkan keberkahan doa itu kita sendiri. Kan ada malaikat di atas kepalanya. Ketika kita mendoakan orang lain, semoga dagangannya laris, maka kata malaikat di atas kepala berkata, dan kamu juga, ya, amin, dan kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan. Jadi yang pertama kali dapat doa ijabah itu kita dulu, ya. Seperti orang punya sesuatu yang melimpah, misalkan orang punya duit banyak, kita doain, semoga kamu sehat walafiat, semoga bahagia, semoga dimudahkan urusannya. Ternyata doa itu akan balik lagi, sebelum sampai ke orang itu doanya bakal sampai dulu kepada diri kita. Makanya jangan males doain orang, ya. Paling gampang kalau kita lagi di jalan doain orang, paling gampang, ya. Pokoknya lihat tukang apa aja yang jualan di pinggir jalan, itu doain, ya. Pasti dagangan kita, kalau kita punya dagangan pasti laris karena berkah doain orang lain, gitu. Nah, ini yang kita kadang males, ya. Ngapain doain orang lain, doain sendiri aja. Itu namanya pelit, ya. Itu namanya pelit. Kita sedekah pakai duit 100.000, 200.000, 1 juta kan jarang-jarang, ya. Tapi kalau sedekah doa, ya, itu kan gampang, tinggal ngomong doang, ya. Tinggal ngomong aja, bisa ngomong, bisa. Nah, ini mulut dipakai untuk berdoa, ngedoain orang lain, ya. Mudah-mudahan sehat ya, panjang umur, itu kan doa, ya. Misalkan lihat anak siapa lagi main, mudah-mudahan si anak itu jadi anak yang soleh, itu kan doa, ya. Pokoknya mah doain aja, ya. Saya pernah perjalanan, ya. Saya pernah perjalanan pengen beli oleh-oleh telur asin, ya. Tawar-tawar dengan pedagang, ternyata telur asin 1 box isi 10 sekian. Dia tanya, mas dari mana? Saya santri, habis acara haul. Oh, santri ya? Iya. Langsung dikasih air minum 2 botol, ya. Dia bilang, tolong doain saya ya, saya mudah-mudahan dagangan saya laris, ya. Awalnya enggak respect, awalnya tidak respon, ya. Tapi ternyata ketika dia dengar saya santri, saya pulang acara haul, ya, dia langsung ngasih air 2 botol yang besar, ya, untuk di perjalanan. Artinya apa? Artinya kita sesama
teman sesama muslim ya itu harus saling mendoakan. Akhirnya wah habis nih. Nyambung ya. Artinya doa kita ya kepada sesama muslim itu pasti dikabulkan, pasti diijabah ya. Itu dakwatul musafir ya. Pokoknya gampang lah doain yang dagang mah gampang. Pakai sapu tangan ya atau bawa apalah. Itu tinggal dikipret-kipret aja dagangannya ya. Laris, 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 laris. Cuma ngomong laris doang ya. Itu laris nanti dagangannya. Kita juga yang punya dagangan gitu ya. Apalagi yang punya usaha dagang, jangan lupa doain orang. Misalkan kita dagang di seberang juga ada yang dagang. Itu doain yang di seberang itu kita doain dulu. Baru nanti efek keberkahannya doanya akan nyampe ke kita. Contoh kita jualan pete ya, di seberang ada orang jualan jengkol. Ya udah kita doain semoga yang jualan jengkol itu laku dagangannya ya. Pasti kita juga yang lagi jualan pete ya, itu laku juga. Karena doa itu akan nyampe lebih dulu kepada kita ya. Jadi banyakin berdoa ya, terkhusus bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah dakwatul walid ya ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Seperti saya bilang ya, setiap sholat tolong bacakan anak itu satu orang bacain Fatihah untuk satu anak ya. Itu doa orang tua untuk anaknya. Yang jelas 3 orang tersebut itu doanya mustajabat, yaitu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan lagi doa itu akan diijabah ya? Doa itu diijabah melihat daripada tempat, yaitu wa majami'ul khair, yaitu tempat-tempat yang baik. Seperti perkumpulan pengajian itu tempat baik, maka perbanyak berdoa. Seperti sekarang dalam pengajian, itu doanya mustajab ya. Satu di masjid, yang kedua kita habis baca Al-Quran surah Al-Muluk, yang ketiga kita habis baca sholawat. Ya udah tinggal doa aja, ya Allah mudah-mudahan pulang bawa beras ya, pasti bawa beras. Atau mudah-mudahan pulang ya di rumah sudah ada apa? Sudah ada suami ya, yang ada suaminya ada ya. Jadi banyakin berdoa di tempat-tempat perkumpulan, tempat zikir, tempat maulid, dibacakannya maulid Nabi itu dibaca. Banyakin berdoa ya. Kan dalam hadis seperti ini, tidaklah berkumpul satu kaum untuk berzikir, membaca kitab Allah, kecuali akan dikelilingi oleh malaikat ya. Jadi malaikat itu berkumpul untuk mendoakan orang yang sedang berkumpul untuk berzikir, salah satunya dalam pengajian ya. Jadi kita mah nggak tahu di atas ini banyak malaikat, kita nggak tahu ya, padahal jelas-jelas kata Rasul ya, ketika ada perkumpulan zikir termasuk tolab ilmu ya, majlis taklim, maka di atasnya pasti ada berkumpul jutaan bahkan miliaran malaikat. Tinggal berdoa aja ya di pengajian, itu mustajab. Ya Allah, saya punya utang ya Allah ya, dalam hati aja ya. Nanti kalau nanti disebutin kan orang pada tahu lagi doa kita apa ya. Gitu. Sebutkan dalam hati, ya Allah ya, dengan wasilah tadi baca surah Al-Muluk dan dengan wasilah membaca sholawat, ya Allah tolong kabulkan hajatku ya Allah, tolong terimalah amalku, tolong kabulkan permohonanku ya Allah. Nah, seperti itu doa ya. Jadi dalam perkumpulan yang baik ya, seperti dalam majlis taklim atau kumpulan-kumpulan zikir, itu perbanyak untuk berdoa. Kemudian wa inda syiddatil karbi, dan ketika sedang sangat dalam keadaan sulit ya, sedang dalam keadaan kesulitan. Sedang dalam kesulitan contohnya gimana? Mana gas habis, mana beras habis ya, mana bawang merah bawang putih juga habis, bumbu-bumbu habis, minyak habis. Itu jangan lantas marah-marah ya, cepet-cepet berdoa ya. Berdoanya yang kenceng di depan kuping suami. Ya Allah, berasnya habis, minyaknya habis, bawang merah bawang putih habis, bumbu-bumbu habis ya. Ya Allah tolong ijabah ya Allah, amin. Itu langsung dijabah. Daya naonnya di dapur, kata suaminya, langsung suaminya ngeluarin duit 100.000 nih buat belanja. Berarti langsung diijabah doanya
Ya, itu ijabah doa ya sembarangan. Jangan ya, memang wasilahnya lewat suami, tapi ternyata itu adalah ijabah doa. Itu caranya ya, biar cepat dijabah. Ya, nah, suaminya bolot. Namun suaminya bolot, ya pokoknya mah pakai tulisan deh, nggak apa-apa ya kalau suaminya bolot ya. Beras habis, minyak habis, bumbu habis, ya, gas habis. Nah itu ya, itu. Tapi gini Bu, ya, ingat ya, ketika suami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, contoh suaminya lagi punya masalah, atau suaminya capek, atau suaminya ya lagi pusing, punya masalah, punya pikiran yang lain, itu jangan banyak minta. Ya, jangan banyak minta. Karena apa? Karena itu akan memperkeruh suasana. Ya, itu dijelaskan dalam kitab Buku Dulujen. Ketika seorang suami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, maka jangan sampai si istri meminta sesuatu yang akan menimbulkan suaminya menjadi tidak enak. Ya, luar biasanya di zaman sahabat, ya, ini istri yang solehah ya, anaknya meninggal dunia, suaminya belum pulang. Ya, belum pulang. Ternyata apa? Si istri tidak ngasih tahu kepada suaminya bahwa anaknya meninggal dunia. Si istri ketika suaminya pulang itu langsung menjamu dengan makanan. Bahkan ketika malamnya pun si istri menawarkan diri untuk apa namanya? Ya pokoknya menawarkan dirinya ya untuk suaminya. Ternyata setelah selesai, besoknya dia baru cerita, "Wahai suamiku, bahwa anak kita telah meninggal dunia." Besoknya baru dikasih tahu, padahal malamnya udah makan malamnya ya udah begitu sama istrinya berdua berhubungan ya. Tapi ternyata si istri tidak mau ya, kabar duka itu membuat sedih suaminya ya. Maka ternyata kemudian si sahabat tersebut, sahabat Nabi, mengadukanlah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya ya, anak meninggal kok nggak dikasih tahu gini. Ya udah, semoga nanti dengan hubungan kamu yang tadi malam ya, kamu akan diberikan pengganti anak yang soleh." Akhirnya betul ya, ketika itu langsung Allah ijabah doa Nabi, dan ternyata 9 bulan kemudian lahirlah anak ya, hasil daripada hubungan yang tadi ya. Anak meninggal nggak dikasih tahu, saking apa? Saking suaminya tidak boleh tahu, suaminya itu jangan sampai bersedih ya. Nah itu seorang istri sampai segitunya ya. Jadi ketika suami pulang dari mana-mana dalam keadaan capek, itu jangan sampai ya, jangan sampai membuat suami yang tidak senang ya. Itulah etika menjadi seorang istri gitu ya. Nah ya, bahkan ada juga seperti ini, suami ya, suami itu ibarat kata kalau dulu seorang perempuan itu hormatnya kepada orang tua ya, seorang anak perempuan hormatnya kepada orang tua, tapi ketika sudah dinikahkan maka sudah berbaliklah ya, hormatnya itu, surganya sudah berganti kepada seorang suami gitu ya. Tapi seorang istri juga punya surga untuk anak-anaknya gitu. Nah itu contoh ya, ketika orang dalam keadaan kesulitan ya, maka cepat-cepatlah berdoa kepada Allah, maka yakin ketika dalam keadaan kesulitan pasti Allah ijabah gitu. Sebenarnya prakteknya banyak ya, cuma kita keburu kesal duluan. Contoh motor mogok di jalan ya, kan kesal duluan, sialan motor ya, mana dikejar-kejar waktu, mau sampai tujuan belum ada ya, ternyata motornya mogok. Nah itu keburu kesel, padahal kalau mau berdoa itu doanya diijabah. Ya Allah, punya motor kia-kia amat ya, mogok melulu misalkan, ya udah langsung berdoa, ya Allah aku minta motor yang baru ya Allah, amin, segitu, titik. Jangan banyak komentar gitu ya, jangan banyak komentar. Atau misalkan sendal putus ya, sendal putus, ya Allah sendal baru juga beli langsung putus. Jangan banyak komentar, cukup diam, langsung bilang, ya Allah minta sendal yang baru, amin. Semudah itu ya, ketika dalam keadaan sulit langsung berdoa ya. Jangan sampai kesulitan itu membuat tambah sulit ya, karena Allah itu sebenarnya lagi nguji. Ketika kamu diberi kesulitan, sikapnya apa? Mau bersabar atau mau bersyukur ya. Kalau bersyukur berarti tadi bilang alhamdulillah kemudian berdoa, tapi ketika tidak mau bersyukur berarti ngeluh ya. Ternyata yang banyak ngeluh itu ternyata rizkinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan ada yang mengadukan kepada saya pribadi ya, begini pertanyaannya, Ustadz gimana kalau ada seorang istri ya, bagaimana kalau ada seorang istri yang menuntut cerai kepada suaminya
Emang kenapa? Emang nggak pernah dikasih makan, ya? Emang nggak pernah dikasih jajan? Dikasih makan, dikasih jajan, dipenuhi kebutuhan pokoknya. Emang kenapa? Karena dia lihat tetangganya udah punya rumah gedong, tetangganya udah kebeli mobil, dia mah belum punya apa-apa, masih reot-reot kene rumahnya. Terus nuntut sama suaminya, minta diceraikan. Kira-kira itu istri solehah atau istri durhaka? Durhaka. Padahal makan dikasih sehari 3 kali, padahal lebaran dikasih baju, padahal setiap hari dikasih uang buat jajan. Cuma karena ngelihat tetangga yang tetangganya udah punya segalanya, ya udah punya segalanya, udah punya kulkas 2 pintu, ya. Dia juga punya kulkas, ya, cuma 1 pintu, ya. Kalau orang kaya kan kulkasnya dibuka buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging ayam 6 kilo, ya. Karena kulkasnya gede 4 pintu, ya. Giliran yang rumahnya reot beli kulkas isinya air putih semua, air putih buat minum anaknya, ya. Nah itu jangan sampai kesusahan hidup, ya, kemiskinan jangan sampai bikin suami tidak enak, ya. Nah seperti itu diadukan, ya itu bukan masalah kan, makan dikasih, tapi karena gara-gara seperti itu tidak bersyukur namanya, ya. Sampai kapanpun nikah dengan siapapun perempuan seperti itu, ya, tidak akan gampang rizkinya. Karena apa? Karena ngeluh kerjaannya, karena ngelihatnya ke atas. Orang lain udah hebat, ya, tapi nah itu, ya, jangan sampai seorang istri kebanyakan ngeluh karena belum punya apa-apa. Bersyukur dulu udah bisa makan, ya, walaupun makan yang nggak pakai daging tiap hari, ya. Lagian juga makan pakai daging tiap hari bosen. Coba aja lebaran, ya, punya daging itu kalau udah lebih dari 3 hari punya daging bosen, ya. Pengennya makan ikan teri lagi, ya, kalau udah lebaran 3 hari. Kenapa? Karena bosen, gitu, ya. Gitu. Jadi intinya adalah agar ketika dalam keadaan sulit perbanyak doa dan jangan banyak mengeluh, gitu. Kemudian ada diriwayatkan, ya, ma min du'ain ahabbu ilallah azza wa jalla min qaulil abdi. Tidaklah satu doa yang dicintai oleh Allah yaitu dari ucapan hambanya. Apa doa yang dicintai oleh Allah? Begini Bu, ini bunyinya, Allahumma gfir li ummati Muhammadin rahmatan ammatan. Nah itu doanya. Allah senang dengan doa yang seperti itu. Allahumma gfir li ummati Muhammadin rahmatan ammatan. Itu doanya. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad, ya, dan rahmatilah dengan rahmat yang sempurna. Itu Allah senang kalau ada umat Nabi Muhammad yang berdoa seperti itu, ya. Ada lagi doa yang dibaca oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa Allah memujinya ketika dia berdoa. Bagaimana doanya? Ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Itu doanya. Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Rabbi kulli syai', wahai Tuhannya segala sesuatu, bi qudratika, dengan kudratnya Engkau, dengan kuasanya Engkau. Ya, bi qudratika ala kulli syai', Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka ighfirli, mau ampunilah aku, kulla syai', dari segala kesalahanku. Wala tas'alni an syai', dan jangan minta pertanggungjawaban apapun dariku. Nah itu doa yang dibaca oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, riwayat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada lagi doanya dibaca 3 kali di antara sunnah subuh dan sholat subuh. Jadi kita sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Makanya jangan tinggalkan 2 rakaat sholat sunnah subuh. Apa doa yang dibaca? Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwira qalbi bi nuri ma'rifatik. Nah itu doanya dibaca 3 kali antara sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuhnya, ya. Apa artinya Allahumma bihaqqil Hasan? Ya Allah, dengan hak kemuliaan Hasan. Hasan itu cucu siapa? Hasan, cucu Nabi, ya, Hasan dan Husain. Wa akhihi, dan saudaranya Hasan, Husain berarti. Wa jaddihi, dan kakeknya Hasan Husain siapa? Kakeknya Hasan Husain siapa? Rasulullah, ya kan, Hasan Husain cucu Rasul, berarti kakek Hasan Husain siapa? Rasulullah. Wa abihi, dan bapaknya Hasan Husain siapa? Bapaknya Hasan Husain sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, sahabat Ali itu gelarnya karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya sahabat Ali. Kenapa sahabat Ali radhiyallahu anhu diberi gelar karamallahu wajhah?
karena sahabat Ali belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya, itu sahabat Ali. Beda dengan umatnya, ya. Beda dengan umatnya. Beda dengan umatnya. Karena sebenarnya aurat, melihat kemaluan sendiri itu sebenarnya aurat. Aurat untuk diri sendiri, ya. Makanya sebenarnya mandi juga pakai celana sebenarnya, ya, karena tidak boleh melihat aurat sendiri sebenarnya, ya, sebenarnya itu, apalagi dipertontonkan kepada orang lain, ya, sendiri aja tidak boleh dilihat gitu. Nah, kemudian siapa bapaknya Hasan Husain? Sahabat Ali. Wa ummihi, ibunya Hasan Husain siapa? Siti Fatimah, ya. Wa banihi, dan anaknya, ya, anaknya itu ada namanya Najini minal gom, ya Allah selamatkanlah aku dari kesulitan, ya. Bingung itu ya dalam keadaan sulit, ya, bingung lah pokoknya mah. Alladzi ana fihi, yang mana aku sedang ada dalam kesusahan, kebingungan atau kegalauan gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu zat yang maha hidup, ya Qayyum wahai zat yang maha jumeneng, ya, standby atau eksis. As'aluka, aku minta kepadamu wahai Allah, antunawwira qalbi, engkau menerangi hatiku, binuri ma'rifatika, dengan cahaya ma'rifat kepadamu. Nah itu, ya, ma'rifat kepadamu. Jadi itu adalah doa yang dibaca antara sholat qobliyah subuh dan sholat fardu subuh, dibaca 3 kali, ya. Nah, setelah kita memperbanyak berdoa yang tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa doa itu luar biasa, asal yakin aja. Syaratnya doa itu di surah Al-Baqarah, ya, ujibu da'watad da'i, kata Allah, aku pasti menjawab doanya orang yang mau berdoa. Tapi syaratnya apa? Fal yastajibuli, syaratnya itu penuhilah perintahku. Apa syaratnya? Penuhilah perintahku, itu syaratnya. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi belum beramal apa-apa, ya. Jadi kalau kata Allah sholat, hayya 'alas sholat, cepet-cepet sholat, ya, itu namanya falyastajibuli, memenuhi panggilan Allah. Katanya doanya pengen diijabah, kok dipanggil diijabah itu dijawab, ya. Katanya doanya pengen dijawab, kok ketika Allah manggil lewat suara muazin, kenapa kita tidak jawab, ya, malah asik dengan kerjaan gitu, ya. Jadi syaratnya adalah memenuhi panggilan Allah atau memenuhi perintah Allah. Banyak perintah Allah, ada sholat wajib yang 5 waktu, ada sholat sunnah, ya. Makanya ada baca ayat suci Al-Quran langsung berdoa, habis baca sholawat berdoa, ya. Doa lunas hutang gimana, Bu? Doa lunas hutang gimana? Enggak tahu, pasti pada nggak punya hutang kan, ya. Enggak tahu berarti nggak punya hutang, alhamdulillah, ya. Jadi doa lunas hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Hafal enggak? Enggak, ya. Nanti lihat di YouTube ada, ya. Jadi orang yang berdoa dengan doa tersebut, sekalipun hutangnya sebesar gunung, ya, maka pasti doanya diijabah, pasti doanya diijabah, pasti hutangnya Allah lunaskan. Sekali lagi ikuti, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Dah, itu doanya. Itu doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sebelum berdoa beramal dulu. Beramal dulu. Apa amalnya? Bisa baca Quran dulu baru berdoa, bisa baca sholawat dulu baru berdoa, bisa sholat tahajud dulu baru berdoa, bisa sholat duha dulu baru berdoa, bisa pengajian dulu, ya, kan pengajian juga amal soleh, ya. Nanti di akhirnya baca doa, ya Allah, aku bertawasul dengan pengajian pada sore hari ini, semoga engkau mudahkan rezekiku untuk bayar hutang, amin, gitu, ya. Jadi banyakin berdoa, gitu, ya, banyakin berdoa. Nah, itu doanya. Jadi doa yang dibaca ketika antara sholat subuh, ya, dan itu, ya, yang pasti Allah ijabah. Itu baik, ya. Jadi jangan sampai doa kita buru-buru langsung berdoa, ya. Tapi ada amal ibadah, fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman. Beriman itu apa? Percaya. Percaya itu apa? Yakin. Yakin nggak sama doanya?
ya, meragukan. Nih ya, jadi kalau kita doanya belum diijabah, jangan bilang, aduh saya udah beramal, udah baca sholawat ribuan, saya udah baca Al-Quran, saya udah baca doa yang barusan tadi dibaca, kok saya doanya belum diijabah ya. Itu namanya su'uzon. Namanya apa? Su'uzon ya. Allah itu pasti mengijabah, tapi kadang manusianya yang enggak sabar ya, kadang manusianya yang tidak sabar ya. Artinya doa itu sudah Allah simpen, nanti bakal Allah ya siapkan. Makanya punya anak kecil ya, itu suruh banyakin doa, karena anak kecil mah belum ada dosa ya. Anak kecil, kalau di rumah anak kecil, nah kamu berdoa ya sekarang, nanti kamu jadi orang sukses. Itu kalau anak kecil yang doa cepet ya, cepet doanya, karena anak kecil itu belum ada dosa. Orang tuanya yang banyak dosa mah ya, orang tuanya yang banyak dosa. Maka anak kecil itu doanya dari waktu kecil, biar apa? Biar nanti, nah kamu cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya mau jadi pengusaha yang sukses, yang duitnya miliaran, yang supaya bisa bagi-bagi sembako tiap hari misalkan. Nah itu adalah doa ya. Maka ajarkan anak-anak untuk berdoa, supaya apa? Supaya kelak doanya nanti Allah simpen, dan ketika besar nanti Allah ijabah doanya, dan si anak ini adalah anak yang hasil daripada doa yang pernah dipanjatkan ketika waktu masih kecil gitu ya. Jangan sampai, nah kamu cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi preman. Wah itu kalau udah gede bahaya ya. Jadi diajarinya doa yang baik ya, diajarin yang baik-baik. Nah kamu udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi hafiz, hafal Quran, itu baik ya. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi anak yang soleh saja, bagus ya. Apapun doanya, yang penting yang baik-baik gitu. Jadi anak kecil diajarkan berdoa yang baik-baik ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu jamaah sekalian ya. Jadi dicatat nggak tadi doanya? Hah? Hafal nggak? Ya. Mahal itu doanya ya, mahal ya, mahal. Tadi saya bilang doanya habis sholat tahajud ya, baca sholawatnya 4.444. Berapa lama? 2 jam. 2 jam, berarti tahajudnya jam 2 ya, ada waktu 2 jam baca sholawat 4.444, langsung berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwa. Besok hutangnya lunas ya gitu. Amin. Amin ya. Baik ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk pribadi dan umumnya jamaah sekalian ya. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilafan, mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.